Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala macam urusan dan aktivitasnya. Dan di sini saya akan kembali menginformasikan tentang perkembangan informasi Pi Network pasca P2Day, dan langsung saja kita ke intinya ya. Di sini saya akan kembali untuk menginformasikan tentang daripada perkembangan informasi Pi Network, terutama yang berasal dari negara Cina dan dari Dorisian ya, karena di sini untuk daripada Dorisian bisa dikatakan salah satu pelopor atau pioner yang mempelopori harga GCV harga 4,8 miliar, yang mana di sini beliau berasal dari komunitas di negara Tiongkok atau di negara Cina. Kemudian di sini bagaimana kabarnya atau bagaimana informasi berikutnya terkait pasca hari Pi2Day yang masih belum open mainnet. Kemudian di sini untuk daripada masalah KYC juga masih bisa dikatakan belum rampung dan belum menjadi prioritas daripada pihak core team, dan core team lebih memilih atau memprioritaskan untuk daripada kematangan aplikasi ekologi dengan cara mengadakan semacam event hackathon berikutnya. Nah, langsung saja kita ke informasinya. Di sini admin membuka daripada Twitter Dorisian ya, sudah checklist warna biru, dan di sini ada informasi sekitar 2 hari yang lalu. Kita coba cek. Di sini terima kasih atas undangan Anda sebagai pembicara tamu. Kemudian semua harapan terbaik untuk blockchain besar ini, jaringan Pi dan acara besar industri lainnya. Kemudian di sini juga meretweet postingan daripada Business World. Nah, di sini bisnis dunia. Kemudian di sini kita coba melihat ya rekan-rekan. Jadi di sini cukup mantap sekali ya. Di sini ada postingan bersponsor, yaitu temui para pembicara di hari Pi2Day Meet and Greet 2023 kemarin. Yang mana di sini bergabunglah dengan kami ya. Di sini ada semacam Google Formnya. Kemudian di sini tempat atau lokasinya di sini ada di Le Pavillon. Kemudian tepatnya ini di Taman Metropolitan ya. Ini mungkin ada di negara Cina ya. Kemudian di sini waktu jam 9 pagi tanggal 2 Juli ya kemarin. Nah, ini masih baru sekali. Nah, di sini semacam ini informasinya, ada P2Day Meet and Greet. Yang mana di sini juga dihadiri oleh daripada Dorisian ya, berkaitan dengan blockchain, Pi Network, kemudian healthcare, Web3, NFT, Play to Earn, dan juga trading. Kemudian di sini juga ada daripada Stephen Matthew. Nah, di sini memang merupakan Enchant co-founder executive chairman. Kemudian juga ada James Park. Kemudian juga ada Sander Pratt, dan juga ada Dorisian. Dorisian memang bisa dikatakan sebagai ambasador tentang daripada harga GCV ya, yaitu 314159. Rekan-rekan bisa melihat sendiri Dorisian, kemudian Accountant Fraser, dan juga Pi Pioneer ya. Jadi ini cukup mantap sekali. Kemudian di sini juga ada Marco Dario. Nah, di sini merupakan brand ambassador, founder digital Lions, co-founder KP, dan juga merupakan blockchain educator dan Pi Pioneer. Jadi di sini Marco Dario juga menambang Pi Network, pionir Pi Network ya. Jadi Pi Network itu juga ditambang oleh orang-orang hebat, bukan kalangan kelas menengah ke bawah saja. Kemudian di sini kalau kita coba melihat lagi rekan-rekan, di sini ada P2Day Meet and Greet, media partner, dan juga ada sponsornya. Nah, di sini untuk partner dan juga sponsornya juga cukup mantap ya, yaitu ada MSA, kemudian Business World, kemudian XSCOM. Nah, kemudian di sini juga ada yang lainnya. Nanti rekan-rekan juga bisa dibaca melalui saluran Twitter Dorisian, yang mana di sini admin selalu memberitakan informasi berdasarkan sumber-sumber data, sumber-sumber info yang sangat jelas. Rekan-rekan bisa menelusuri secara mandiri ya. Jadi bukan berdasarkan opini-opini saja, melainkan juga ada semacam dasar untuk informasinya. Terutama di sini juga ada sumber-sumbernya. Kemudian di sini kalau kita lihat, ini yang memberitakan adalah Business World. Nah, kita coba cek untuk Twitter daripada Business World. Nah, di sini sebagai bentuk informasi sekilas saja ya rekan-rekan. Nah, di sini Twitter daripada Business World, kita coba terjemahkan dalam bio-nya. Dapatkan berita terbaru, laporan mendalam, analisis sumber berita daripada bisnis dan juga keuangan utama Filipina. Jadi di sini bermarkas di Filipina. Sudah diikuti sekitar 66.000 ya. Kemudian di sini juga bisa dikatakan perusahaan berupa media dan berita. Yang mana di sini juga ada semacam websitenya. Nanti rekan-rekan juga bisa mengunjungi untuk mendapatkan info demi informasi tentang daripada Business World. Kemudian di sini kalau kita lihat sedikit rekan-rekan tentang informasi yang disampaikan oleh Business World, di sini memang bisa dikatakan informasi berupa berita keuangan dan lain-lain. Ada informasi paling update 50 menit yang lalu ya. Ini hanya sebagai bentuk informasi tambahan saja.
Di sini ketahui bagaimana sistem perbankan Filipina membuktikan dirinya terhadap kejatuhan di ruang perbankan global dalam laporan perbankan kuartal pertama Business World. Kemudian di sini juga ada linknya, nanti rekan-rekan juga bisa mendapatkan informasi demi informasinya ya. Jadi saya rasa di sini cukup mantap dan juga berkaitan dengan Project Pi Network yang digadang-gadang juga sebagai mata uang digital secara global ya. Dan ini juga bisa diberitakan oleh Business World melalui daripada meet and greet yang tadi kita sudah bahas. Kemudian di sini untuk daripada Business World memang banyak sekali memberitakan informasi, sangat rajin sekali dalam waktu 1 jam ini banyak sekali informasi demi informasinya. Nah di sini rekan-rekan juga bisa mentelusuri ya untuk sekedar mendapatkan informasi demi informasi. Nah kemudian di sini yang pasti untuk daripada Business World juga memposting tentang hari Pi Day, hari P2 Day meet and greet ya, yang mana di sini juga dihadiri oleh Doris Yin dan juga berbagai macam tokoh-tokoh yang lainnya. Ini cukup mantap sekali. Kemudian di sini kita beralih ke informasi daripada Doris Yin ya. Nah di sini ada informasi 2 hari yang lalu. Kita coba cek and recheck karena di sini ada semacam sesi videonya ya, yaitu selamat besar untuk komunitas Happy Xinzhuang Pi didirikan kemarin, dan di sini juga selamat untuk KTT ekonomi token Web3 blockchain pertama di Shanxi provinsi Hebei ya yang berhasil diselesaikan. Kemudian di sini adalah acara Pi Network barter yang sangat besar, semua produk mendukung harga GCV, jadi rekan-rekan bisa ditelusuri ya, yaitu yang pertama kali atau bisa dikatakan pelopor harga GCV ya dari negara Cina, dan juga Doris Yin di sini juga sangat rajin sekali dalam memberitakan tentang harga Pi Network itu sesuai dengan harga GCV 4,8 miliar yaitu 314159 dolar ya. Dan tentu rekan-rekan juga sudah banyak yang mengetahui. Kemudian terima kasih atas kerja keras penyelenggara khususnya pada Mr. Zheng dan seluruh merchant yang menyediakan semua produk tersebut. Kemudian komunitas GCV tidak hanya melakukan edukasi dan promosi, tetapi juga menghabiskan banyak uang untuk produk-produk yang mendukung GCV. Nah, kemudian di sini kami baru saja melihat Vietnam juga menyelesaikan satu barter besar. Sebenarnya ada banyak barter lokal yang terjadi setiap hari. Kemudian acara di Xinzhuang telah disiarkan langsung ke seluruh dunia, mendorong banyak pionir membangun kepercayaan pada GCV. Jadi di sini kalau kita lihat memang pusat markas daripada GCV memang berasal dari negara Cina atau Tiongkok ya. Dan untuk Doris Yin sendiri memang bisa dikatakan sebagai pelopornya, dan juga untuk sejarah daripada GCV sudah pernah saya bahas ya beberapa waktu yang lalu. Kemudian di sini pionir meningkatkan konsensus Anda ke GCV sehingga ekosistem dapat membuat kemajuan yang stabil. Jadi di sini itu kalau kita lihat daripada komunitas yang ada di negara Cina bisa dikatakan sangat militan sekali mendukung daripada harga GCV ya, harga global konsensus 4,8 miliar, harga yang tidak masuk akal. Nah kemudian di sini kalau kita lihat tentu juga banyak sekali yang mendukung daripada konsep harga GCV, dan juga banyak sekali yang berpikir lebih realistis ya. Dan kalau kita lihat harga di CMC kemudian di CoinGecko ataupun di Forbes ya, untuk satu koin Pi itu ya sekitar 25-an US dollar saja, jauh daripada harga GCV, tapi juga bisa dikatakan itu cukup mantap sekali ya. Walaupun listing 25 dolar itu memang bisa dikatakan salah satu proyek blockchain yang memiliki harga listing yang tertinggi. Nah kemudian di sini bagaimana pendapat rekan-rekan nanti bisa tulis dalam kolom komentar. Sekali lagi di sini saya memberikan informasi itu berdasarkan sumber-sumber data, sumber-sumber berita ya, yaitu melalui Twitter dan lain-lain. Rekan-rekan bisa melihat dengan mandiri atau bisa mentelusurinya secara mandiri ya. Jadi ini sangat jelas sekali, dan kita hanya perlu untuk melakukan semacam analisa demi analisa secara mandiri saja. Dan kalau menurut saya pribadi untuk Pi Network ya kita bikin nyantai saja sebagai aset digital tabungan di masa yang akan datang. Semoga bisa open minded. Sekian, terima kasih.